Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ajeng di pelajaran matematika. Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini kalian baik-baik dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa di dalam hati, meminta kepada Allah supaya Allah memudahkan kita menyerap ilmu yang ada di dalam video ini sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Juga Ibu mengingatkan untuk kalian absen di e-learning kalian masing-masing. Jadi setiap hari Jumat pas pelajarannya atau pelajaran apapun jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Oke, yang belum absen silakan pause video ini terlebih dahulu lalu kalian absen ke e-learning-nya. Oke, em, kalau sudah siap memulai pelajaran, jangan lupa siapkan alat tulis sambil mencatat hal-hal yang penting supaya kalian bisa semakin mengerti, semakin memahami. Dicatat yang semuanya, kalau perlu semuanya dicatat. Jadi kalian bisa pelajarin lagi, baca-baca lagi, ketika ulangan harian nanti kalian sudah paham dan mengerti cara mengerjakan masing-masing soalnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke materinya. Untuk materi minggu ini masih tentang lingkaran, yang bagian kedua itu sebagian besar membahas tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung pada lingkaran. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar pada lingkaran. Oke, kita akan mereview dulu pertemuan minggu lalu apa saja yang kita bahas. Jadi minggu lalu itu kita mengingat lagi rumus keliling lingkaran. Jadi rumus keliling lingkaran tuh apa? Dari mana dapatnya keliling lingkaran itu? Itu sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Kalau kalian masih belum paham, silakan klik video yang minggu lalu yang lingkaran pertemuan 1 itu. Jadi rumus keliling lingkaran itu Pi dikali D atau 2πr. Dengan D itu diameter dan R itu jari-jari dan nilai Pi-nya itu bisa 3,14 atau 22/7. Oke, setelah itu ada luas lingkaran. Luas lingkaran itu sama dengan Pi R kuadrat. Gitu. Masih sama, R-nya tadi jari-jari. Terus minggu lalu juga kita mempelajari sudut keliling dan sudut pusat. Jadi kalau sudut keliling itu sudut yang berada di keliling lingkaran atau di pinggir lingkaran. Kalau sudut pusat itu sudut yang berada di tengah lingkaran, di titik pusatnya. Oke, ini besar sudut pusat sama dengan besar busur di depannya, atau derajat sudut pusat sama dengan derajat busur di depannya. Ini sudah Ibu bahas juga, ada contoh soalnya juga minggu lalu. Silakan buka di bahan ajar yang minggu lalu. Nah ini ada hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring. Jadi dengan rumus seperti ini kita juga sudah mengerjakan beberapa soal dan tugas yang Ibu beri minggu lalu juga berhubungan dengan ini. Jadi sudut pusatnya per 360 derajat itu perbandingannya pasti sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran sama dengan luas juring dibagi luas lingkarannya. Jadi perbandingan mereka itu sama. Oke, kita langsung masuk ke materinya, yaitu garis singgung lingkaran. Apa sih definisinya? Jadi definisi garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Nah, jadi ini tepat di satu titik, memotong ya. Memotong lingkaran di satu titik, titik tersebut namanya titik singgung lingkaran. Nah, setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Jadi misalnya ini ada jari-jari, kalau ini pasti dia tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgungnya. Jadi misalnya ini titik singgung, jadi dia pasti tegak lurus dengan jari-jarinya. Seperti itu. Lalu garis G, garis yang berimpit dengan diameter lingkaran, garis singgung lingkaran G aksen yang menyinggung lingkaran di titik A. Jadi garis singgungnya itu garis G aksen, dia sejajar dengan ini diameternya lingkaran
sejajar. Nah, ini garis singgungnya, titik singgungnya itu di titik A, jadi seperti ini. Jadi ini contohnya G aksen itu merupakan garis singgung lingkaran. Oke, selanjutnya. Nah, coba dari gambar ini berarti yang mana yang titik singgung? Titik singgungnya itu yang mana? Apakah A1, A2, A3, A4, atau A5? Ya, titik singgungnya itu adalah yang A3. Tadi kan kata-katanya titik singgung itu yang memotong pada lingkaran ya. Ini kan yang satu-satunya, kalau ini kan tidak tuh mengambang ya. Kalau ini kan ada. Nah, dia dengan jari-jari itu dia tegak lurus. Jadi kalau ditarik garis lurus, ini tuh tegak lurus dengan jari-jari. Nah, tegak lurus itu sama dengan sudut 90 derajat atau siku-siku, bentuk sudut siku-siku. Jadi yang di gambar ini yang titik singgung hanya A3. Oke. Nah, kemudian garis singgung lingkaran itu ada yang persekutuan dalam, ada yang persekutuan luar. Bagaimanakah yang persekutuan dalam? Jadi, garis persekutuan dalam itu jika gambarnya seperti ini. Jadi, dia melalui tengah-tengahnya dari dua buah lingkaran seperti ini. Nah, jadi dia memotong garis yang menghubungkan titik pusat dua lingkaran. Lihat, ini garis singgungnya, dia memotong garis yang menghubungkan antara dua titik pusat. Sedangkan garis singgung persekutuan luar, dia menyinggungnya di luar, tidak memotong ini, jarak garis antara dua titik pusat. Bisa kan membedakannya kalau dalam itu dia memotong di sini, kalau yang luar dia tidak memotong. Oke, sekarang contohnya. Nah, karena tadi kan kita tahu kalau garis singgung itu tegak lurus, berarti ada hubungannya dengan sudut siku-siku. Nah, coba ya, sekarang kita jika ada soal seperti ini, gimana cara mengerjakannya? Coba perhatikan gambar berikut. Diketahui jari-jari lingkaran R 6, berarti ini 6, dan OB-nya 10. Panjang garis singgung AB ini berapa? Nah ini kan segitiga siku-siku ya. Ini yang mana sisi miringnya? Sisi miringnya adalah OB, berarti OB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat. OB-nya kita masukkan 10. Oh ya, ini untuk menjawab yang A. OA-nya 6 kuadrat ditambah AB kuadrat. 10 kuadrat itu sama dengan 100. 6 kuadrat itu 36 tambah AB kuadrat. Kita pindah ruas. AB kuadratnya sama dengan 100 dikurang 36 sama dengan 64, sehingga AB sama dengan akar dari 64, yaitu 8. Berarti ini adalah 8 cm. Nah, untuk yang B, luas segitiga OAB. Masih ingat nggak rumus luas segitiga itu apa? Rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini alasnya berapa ya segitiga? Alasnya adalah yang salah satunya, 6 ya. Misalnya dia segitiganya madep sini, berarti alasnya 6, tingginya ada 8. Sehingga kita peroleh, ini kita coret, ini kita bagi 2 jadi 3. 3 kali 8, 24 cm persegi karena luasnya. Jadi, ternyata bisa dihitung dengan segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras yang kita bahas di pertemuan awal semester genap bisa kepake lagi di materi ini. Oke, mengerti?
Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang garis singgung persekutuan dalam. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini ada garis AB merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang berpusat di titik P dan titik Q. Jadi ada dua buah lingkaran, yang satu pusatnya P, yang satu pusatnya Q. Garis ini adalah garis AB adalah garis singgungnya ya. Kalau dia memotong garis yang menghubungkan dua titik pusat, berarti dia garis singgung persekutuan dalam. Nah, R sama dengan AP. AP ini apa sih? Jari-jarinya lingkaran yang besar. Makanya dia pakai huruf besar. R besar itu menandakan jari-jari lingkaran yang besar. Ini, nah R yang kecil ini dia menandakan jari-jarinya lingkaran kecil. Oke. Nah, jadi kalau dia ini kenapa dia di titik di sini ya? Karena supaya membentuk ini garis apa? Garis QS-nya ini itu sejajar dengan garis AB seperti itu. Nah, PS dari titik pusat P ke titik S itu dia sama dengan AS ditambah AP. Nah, AP-nya ini kan jari-jari lingkaran yang besar, sedangkan AS ini ternyata dia sejajar dengan jari-jari yang kecil, berarti dia sama. Berarti kalau PS jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil. Nah, kalau D-nya ini, nah kita misalkan dengan D. Jadi panjang garis singgungnya itu D ya. Dari titik A ke titik B. Dari titik singgung A ke titik singgung B itu garis singgung AB. Jaraknya panjangnya kita misalkan dengan D. Nah, kalau K itu jarak dari titik pusat lingkaran besar ke titik pusat lingkaran kecil. Ini kita misalkan dengan K. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, SQ itu translasi. Translasi itu pergeseran. Jadi, karena dia pergeseran dari garis singgung A, jadi dia sejajar dengan AB seperti ini. Jadi, panjang SQ ini sama dengan panjang AB. Nah, karena sudut yang di sini tadi kan titik singgung, garis lurus dari titik singgung ke jari-jari itu, garis lurus, garis singgung akan tegak lurus di titik singgungnya dengan jari-jari. Karena tegak lurus berarti dia 90 derajat. Nah, karena ini translasi, otomatis sudutnya juga sama, 90 derajat juga. Nah, sekarang untuk bisa menghitung berapa sih panjang garis singgung AB ini kita mau hitung. Nah, coba perhatikan segitiga PSQ, segitiga yang besar ini ya, PSQ. Nah, oke. Nah, kita mau tahu, kita mau hitung ini. Nah, untuk menghitung ini atau sama dengan ini, nah ini kan berarti kita pakai rumus segitiga siku-siku seperti yang tadi. Nah, dengan sisi miringnya itu PQ kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah QS kuadrat. Atau ini kita samakan ya, karena tadi SQ kita tulis SQ juga aja. Oke, ini kita tulis SQ kuadrat. Nah, PQ kuadrat ini tadi kan kita misalkan dengan K, berarti K kuadrat. Nah, PS kuadrat ini tadi apa? R besar plus R kecil. R besar plus R kecil kuadrat. Nah, titik SQ ini tadi kita misalkan dengan D kuadrat. Nah, sekarang kita mau cari nilai D-nya. Berarti D kuadrat, kita pindah ruas, K kuadrat min R plus R kuadrat. Sehingga D-nya sama dengan akar dari K kuadrat min R plus R dikuadratkan. Nah, jadi ternyata ini membentuk rumus. Jadi kalau kita mau tahu panjang garis persekutuan dalam suatu dua buah lingkaran,
kita pakai rumus ini. Akar dari K kuadrat min jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dikuadratkan. Seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya ya. Jadi, rumus dari panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah seperti ini. Seperti yang kita dapatkan tadi, D-nya itu panjang garis singgungnya, K itu jarak antara dua titik pusat lingkaran, R besar jari-jari lingkaran pertama, dan R kecil jari-jari lingkaran kedua. Nah, ini untuk memudahkan aja sih ya lambangnya R besar dan R kecil. Kebetulan kan di gambarnya tadi yang R besar itu karena lingkarannya besar, R kecil lingkarannya kecil. Jadi seperti contoh soal yang kita bahas tadi, kita bisa mencari panjang garis singgung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, sekarang kita coba contohnya ya. Ada panjang garis singgung persekutuan dalam itu 15. Berarti kita tulis saja. D-nya sama dengan 15. Oke, dan kedua titik pusatnya terpisah sejauh 17 cm. Berarti ini K-nya 17 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 3 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, ini kita misalkan karena dia nilainya kecil, kita R kecil gitu ya. Terserah sih ini mau R besar, R kecil, karena dia penjumlahan nanti nilainya sama ya. Tadi kan rumusnya D sama dengan akar dari K kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. D-nya tadi 15. Ini akar dari K kuadratnya berarti 17 kuadrat min R besarnya kita biarkan, R kecilnya 3 dikuadratkan. Nah, ini kan yang satu di dalam akar, yang satu enggak, berarti kita kedua ruas kita kuadratkan. Sehingga 15 kuadrat sama dengan, ini gue tulis saja biar jelas, 17 kuadrat min R besar tambah R tambah 3 kuadrat. Ini dikuadratkan. 15 kuadrat tetap. Nah, ini karena akar dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. Berarti tinggal 17 R kuadrat plus R besar tambah 3 dikuadratkan. Nah, ini 15 kuadrat itu 22, 5, 17 kuadrat, 28, 9 min, R plus 3 kuadrat. Kita pindah ruas ya, yang tadinya min pindah ke kiri jadi plus kan. R plus 3 dikuadratkan sama dengan 289. Nah, yang 225 pindah ke kanan jadi min 225. Sehingga ini kita tulis 289 dikurang 225 berapa? 64. Berarti R plus 3-nya sama dengan akar dari 64. Sama dengan 8. Nah, dari sini R plus 3 sama dengan 8. Berarti R-nya sama dengan 8 dikurang 3, yaitu 5 cm. Nah, berarti jari-jari lingkaran yang lain itu sama dengan 5 cm. Jadi menggunakan rumus ini saja sudah cukup untuk menemukan panjang jari-jari lingkaran. Jadi dari rumus ini kita bisa mencari nilai K-nya, mencari nilai R-nya. Jadi jangan panik. Ini kalau mau nyari D-nya kita akarkan, tapi kalau mau nyari yang di dalam akar ya kita kuadratkan aja. Jadi seperti ini. Itu ya, kita bisa pakai rumus ini. Tapi biar nggak banyak yang dihafalkan atau yang diingat, jadi ini, tapi kalian mengerti konsepnya untuk mencari yang di dalam ini dikuadratkan. Seperti itu, oke? Gimana? Pelan-pelan dipahami ya nak ya, supaya kalian paham. Oke, selanjutnya garis singgung persekutuan luar. Nah, seperti yang tadi Ibu pernah bahas, kalau garis singgung persekutuan luar itu, garis singgungnya berada di luar seperti ini, tidak memotong
garis yang menghubungkan dua titik pusat. Seperti yang tadi, K itu jarak antara dua titik pusat. Nah, kalau AB itu garis singgung persekutuan luar dilambangkan dengan L, kalau yang tadi kan persekutuan dalam dilambangkannya D, kalau ini luar L, seperti itu. Nah, AP itu jari-jari lingkaran yang pertama, kalau BQ itu jari-jari lingkaran yang kedua, dengan lambang R kecil. Nah, ternyata ini kalau yang tadi kan dia coba balik. Nah, kalau yang ini tadi kan garis singgungnya ditranslasikan ya. Sehingga ini membentuk segitiga siku-siku jadi garis eski. Nah, sama juga dengan yang garis singgung persekutuan luarnya tadi, ini juga ditranslasikan dari garis singgungnya. Dari sini ke bagian dalam. Kalau yang tadi kan dari dalam dikeluarkan. Kalau ini dari luar dikedalamkan. Nah, ini sejajar. Jadi, eski itu panjangnya juga L. Nah, ini kan kalau garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari. Berarti ini sudutnya 90, berarti sudut S juga 90 derajat. Nah, dari sini ke sini itu sama, dari sini ke sini itu sama dengan jari-jari lingkaran yang kedua. Jadi, seperti ini. Jadi kita coba perhatikan segitiga PSQ. Nah, PSQ dengan siku-sikunya di sudut S. Berarti sisi miringnya yang mana? Ya, PQ. Berarti rumus segitiga siku-siku dengan teorema Pythagorasnya apa? PQ kuadrat ditambah SQ kuadrat ditambah PS kuadrat. PQ kuadratnya tadi K kuadrat, SQ-nya L kuadrat ditambah, nah nilai PS. Nilai PS ini berapa sih? Dari sini ke sini R, sedangkan dari sini ke sini R kecil. Berarti yang ini tuh R besar dikurangi R kecil kan? Ini dikurangi yang kecil gitu ya. R besar dikurang R kecil dikurangi. Kalau yang tadi ditambah, yang ini dikurang. Sehingga kalau kita mau cari L-nya, kita pindah ruas. L kuadrat sama dengan K kuadrat min R kuadrat. Sehingga L-nya sama dengan akar dari K kuadrat min R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Untuk R besarnya lebih dari R. Jadi nanti jari-jari mana yang lebih besar itu yang mengurangi yang kecil. Tapi sama aja sih sebenarnya karena ini nanti kalaupun yang R-nya lebih kecil kan dia hasilnya minus dikuadratkan kan nanti positif gitu. Jadi ini L-nya itu garis persekutuan luar, K-nya masih sama jarak antara dua titik pusat, jari-jari lingkaran pertama dan jari-jari lingkaran kedua. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada gambar. Gambarnya seperti itu. Ini garis persekutuan luarnya ini ya. Ini L. Hitunglah panjang AB. Berarti yang ditanya adalah garis persekutuan luar. Rumusnya tadi L sama dengan akar dari K kuadrat min R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Langsung aja kita masukkan. K-nya yang mana? K-nya ini ya. 13 kuadrat dikurang R besarnya 7, R kecilnya 2 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 13 kuadrat 169. Ini min 5 kuadrat. Akar dari 169 min 25. Berapa ya akar dari 144 yaitu 12 cm. Berarti jarak L adalah 12 cm. Mudah kan?
Cukup pakai rumusnya, ini kebetulan yang ditanya L ya. Kalau yang ditanya R besar atau R kecil sama aja pakai cara yang tadi kita kodetkan dulu kedua ruas. Terus nanti dipindah ruas deh. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu melukis garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran. Jadi di materi lingkaran selanjutnya itu, materi lingkaran minggu ini kita juga membahas tentang cara melukis garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran dengan cara kaidah-kaidah langkah-langkah yang benar seperti itu ya. Jadi ini adalah langkah-langkahnya cukup banyak. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Kalau kalian ada buku bahan ajarnya matematika pasti ada step-step langkah-langkah yang lebih jelas. Mungkin kalau di video ini Ibu terlalu cepat, kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing. Oke. Nah, ini ada langkah-langkahnya, ada 6 langkah. Nah, Ibu sudah dapat ilustrasinya sehingga memudahkan kalian untuk melihat gimana sih cara melukis garis singgung persekutuan dalam. Jadi ini ada, coba perhatikan. Nah, seperti ini ya. Dengan mengikuti 6 langkah tadi, kita akan mendapatkan seperti ini. Oke. Jadi kita perlu garis-garis bantuan untuk memperoleh garis singgung dari lingkaran. Nah, itu dia garis singgungnya ya. Dibuat ada 2. Jadi itu adalah garis singgung yang garis singgung persekutuan dalam tadi terlihat memotong garis yang menghubungkan 2 titik. Oke, cukup jelas ya. Oke, ini Ibu ulang sekali lagi supaya kalian mengerti. Step-stepnya bisa kalian lihat di buku. Kalau misalnya kalian mau sekalian latihan, kalian pause aja videonya biar berhenti, atau di speed-nya dipelankan. Ya, ini menggunakan garis bantuan seperti yang tadi. Tinggal setelah garis bantuan selesai, bisa langsung digambar garis singgungnya. Nah, ini memotong. Oke, itu tadi persekutuan dalam. Sekarang ini garis singgung persekutuan luar. Sama step-stepnya. Ada 6 juga. Nah, ini Ibu dapat juga ilustrasinya, bisa dilihat dari ini. Sama, bisa menggunakan garis-garis bantuan juga. Ini menggunakan busur ya, Nak. Jadi, busur dan jangka. Kalian butuh penggaris, busur, dan jangka untuk menggambar ini semua. Nah, seperti itu bisa dilihat. Kalau tadi garis bantuannya itu di ini juga butuh garis bantuan. Nah, tinggal digaris deh bagian luarnya. Nah, mudah kan? Ya, oke. Coba praktekkan ya. Ini Ibu coba sekali lagi kita tampilkan. Ya, ini sekali lagi sudah Ibu. Ini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau bisa kalian ikuti ya. Nah, itu garis singgungnya. Oke, nah itu tadi materi-materi. Sekarang kita bahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam maupun luar. Oke, sekarang diketahui dua lingkaran dengan diameter berbeda. Diketahui dua lingkaran dengan diameter berbeda.
Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 15 cm, kita tulis dulu ya yang diketahuinya. Jarak kedua pusat lingkaran, berarti tadi apa lambangnya? K ya. K-nya 15 cm, dan panjang garis singgung persekutuan luar, ini ada kata-kata luar, berarti luar itu L, L-nya 12. Maka pasangan diameter lingkaran manakah yang sesuai dengan kedua lingkaran tersebut? Oke, ini persekutuan luar. Rumusnya apa ya? Tadi L sama dengan akar K kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Nah, L-nya 12, K-nya 15 kuadrat dikurang, ini kita nggak tahu ya, jari-jari keduanya kita nggak tahu. Lalu ini kan salah satunya ada yang akar, berarti kita kuadratkan kedua ruas ya. Berarti 12 kuadrat sama dengan akar dari 15 kuadrat min R kuadrat dikuadratkan. Sehingga 12 kuadrat 144 sama dengan 15 kuadrat dikurang R kuadrat 144. 15 kuadrat itu 225 dikurang R kuadrat. Nah, ini kita pindah ruas ya ke kiri biar dia jadi minnya ini hilang. Jadi plus kan di sini plus. Sama dengan 225 yang 144 kita pindah ruas ke kanan sama dengan 144. Nah, R kuadrat sama dengan berapa ini? Kurangi 81. Berarti R sama dengan akar dari 81. 9. Jadi selisih kedua jari-jarinya itu 9. Nah, ini kan di pilihan ini diameter. Kalau diameter itu 2 kalinya jari-jari. Nah, berarti kalau 2R min 2R itu sama dengan 2R min R. Oke, Ibu. Biar nggak bingung gini ya. D kecil, D besar itu 2R. Jadi, karena yang ditanya kedua lingkaran berarti D besar min D kecil sama dengan 2R besar min 2R kecil. Sama-sama kita keluarkan 2-nya, tinggal R min R kecil. 2 dikali R besar dikurang R kecil kan tadi 9. 2 dikali 9. Sama dengan 18. Berarti selisih antara dua diameter itu ada 18. Kita cari di antara pilihan ini yang selisihnya 18. 12 dengan 2 selisihnya 10. Berarti bukan ini. 12 dengan 3 selisihnya 9. Berarti bukan ini. 24 dengan 4 selisihnya 20. Berarti bukan ini juga. 24 dan 5. Ini 19. Berarti bukan juga dong. Nah, berarti ini mungkin 23 ya. Jadi 18. Jadi jawabannya yang D. Ini 23. Karena 23 dikurangi 5 itu 8. Nah, seperti ini. Coba diperhatikan lagi. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada diketahui jarak pusat sumbu gear pada sepeda ada kemarin. Nah, nih. Jadi ada gear sepeda, kalian pernah lihat pasti kan? Yang di sepeda itu. Nah, jarak pusat sumbu. Jadi jarak dari sini ke sini itu 70 cm. Jika diameter gear belakang itu 15 dan gear depan 10. Oke, ini juga pakai persekutuan garis singgung persekutuan apa? Dalam atau luar? Oke, luar ya. Karena dia tidak memotong garis antar dua titik pusat. Berarti kita catat dulu jarak sumbu gear berarti dari sini ke sini itu jarak dua titik berarti K-nya sama dengan 70. Lalu apa lagi?
diameter gear belakang, berarti diameter sama dengan 15. Berarti R besarnya itu 15/2. Nah, gear depannya 10, berarti R kecilnya 10/2. Nah, kita cari panjang rantai penghubung, berarti panjang rantai penghubung ini sama dengan L ya. Berarti rumusnya apa tadi? L akar dari K kuadrat min R kuadrat. L-nya ditanya, kita masukkan K-nya 70 kuadrat min R besarnya 15/2 dikurang 10/2 dikuadratkan. Oke. 70 kuadrat itu berapa? 4.915/2 dikurang 10/2. Karena penyebutnya sama, kita tinggal mengurangi pembilangnya. 15 kurangi 10, 5/2 dikuadratkan. Berarti ini sama dengan akar dari 4.900/25/4. Sama dengan akar dari, kita samakan penyebutnya 4 ya. Sekarang 4.900-nya berarti kita kalikan berapa ya? Dikalikan berapa? Siapa yang masih bingung dengan penjumlahan pecahan seperti ini? Coba pelajari lagi ya. Berarti ini 4.900 kita kali 4 itu 19.600 dikurang 25 sama dengan berapa? Ayo, coba kalian bantu ibu hitung ya. Akar dari 19.575/4. Nah, 4-nya bisa kita keluarkan ya, berarti setengah akar dari 19.575. 19.575 itu berapa kalau diakarkan? Coba dikira-kira. 140 mungkin ya. Karena kalau 19.600 kan dia 196 itu kan 14. Berarti mungkin sekitar 140-an ya. Karena kan ini kan pakai taksiran. Taksiran itu perkiraan terdekat. Nah, berarti kita ambil terdekatnya 140. Berarti ini sama dengan 70. Karena 70 nggak ada, mungkin yang terdekat itu 69 cm. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Mudah kan? Tinggal pakai rumus ini. Terus kalian nggak usah bingung. Nggak usah bingung-bingung dengan ini gitu. Karena ini kan, coba lihat aja angkanya. Oh ini ya 196 itu kan akarnya sama dengan 14. Berarti, oh iya mendekati 140. Seperti itu aja. Jadi nggak usah dibuat pusing. Oke, contoh. Oh iya, contoh soalnya udah cukup segitu aja ya. Ibu nggak terlalu kasih banyak contoh soal, karena ya sama aja yang digunakan rumusnya itu cuman itu aja. 2 itu aja, jadi cukup. Dan itu bisa diotak-atik. Dari rumus itu bisa ada pengembangannya. Nah, itu dia materi tentang lingkaran yang bagian kedua ini. Cukup sedikit sih ya, cuman membahas persekutuan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Tadi kita udah bahas juga cara melukisnya, rumusnya juga udah ibu kasih contoh soal. Nah, sekarang ini tugas untuk dikerjakan minggu ini. Ibu kasih ada dua soalnya ini. Nah, ini ibu kasih tahu dulu. Jadi untuk yang nomor 1 itu kan diketahui 2 buah lingkaran masing-masing berjari-jari itu dan 3, 4, dan 10. Nah, garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Nah, berarti rumusnya tadi yang persekutuan luar kan udah ibu kasih yang L. Berarti kalian pakai yang L. Ini kan udah dikasih tahu R besarnya, ini R kecilnya. Nah, CD-nya itu kan garis singgung persekutuan luar, berarti ini L.
Ini berarti yang ditanya AB. AB itu jarak antara dua titik pusat. Berarti yang ditanya itu K. Berarti ini yang ditanya K-nya berapa. Pakailah rumus K. Rumusnya itu berarti pakai yang L, akar dari K kuadrat min R kuadratnya. Jadi nomor 1 ini pakai rumus yang ini. Nah, karena yang ditanya K, berarti ini kita kuadratkan aja kedua ruas. Berarti, sorry, akarnya hilang. Karena udah dikuadratkan, jadi akarnya hilang. Jadi K kuadrat min R kuadrat. Nah, ini nanti tinggal dipindah-pindah ruas, masukkan angkanya, nanti ketemu. Ini udah Ibu kasih nih kisi-kisinya. Kalian tinggal ngerjakan aja. Sampai nggak ngerjain, kalian kebangetan berarti. Nah, untuk nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Panjang PQ-nya ini 20. PQ berarti garis singgung persekutuan. Apa ini, dalam apa luar? Dalam, karena dia memotong garis antara dua titik pusat. Berarti ini 20. Panjang AB-nya itu jarak antara dua titik pusatnya itu 25. Berarti ini tadi K. Ini D. AP-nya 9. Nah, perbandingan luas lingkaran berpusat di A dan dengan luas lingkaran berpusat di B. Nah, ini caranya kalian cari dulu jari-jari yang kecil, berarti R kecil. Kalian pakai rumus yang D sama dengan akar K kuadrat min R plus R kuadrat. Nah, karena yang mau kita cari R, berarti ini juga dikuadratkan. Jadi D kuadrat sama dengan K kuadrat min R plus R kuadrat. Kalian pakai rumus yang ini. Dapatkan nanti setelah angkanya dimasuk-masukkan. Ini kan tadi udah Ibu kasih tahu ya. Ini dapatlah R kecil. Nah, setelah R kecilnya dapat, kalian hitung luas lingkaran A. Luas lingkaran rumusnya V R kuadrat. Nah, R yang di sini pakai jari-jari yang besar. Jari-jari yang ini. L lingkaran kecil. B itu rumusnya sama, pi R kuadrat, tapi pakai jari-jari yang kecil. Lalu kalian bandingkan jadi R per R sama dengan ini hasil perbandingannya. Oke? Udah Ibu kasih tahu caranya, jadi tolong jangan di-skip ini tugasnya karena penting. Setiap tugas yang Ibu berikan itu sangat membantu kalian, membantu Ibu untuk evaluasi kalian mengerti atau tidak materi yang Ibu kasih, juga membantu untuk mendongkrak nilai ulangan harian kalian yang kurang memuaskan. Ibu cukup surprise, jadi untuk ulangan harian yang teorema Pythagoras itu ada lumayan yang dapat nilai 100 atau di atas 90 lah. Itu lumayan, alhamdulillah, berarti cukup cukup apa ya? Cukup maksimal lah kalian memanfaatkan video bahan ajar dari Ibu yang Ibu buat ini. Nah, untuk selanjutnya untuk ulangan harian lingkaran kita adakan minggu depan. Nanti Ibu akan buat juga sama dengan yang teorema Pythagoras, Ibu akan buat video kisi-kisi ulangan harian yang soalnya akan sama persis, hanya ya nggak sama persis sih, maksudnya mirip, angkanya aja yang Ibu ganti. Jadi kalian harus benar-benar pelajari betul-betul dari video kisi-kisi itu gitu. Tapi sebelum kita masuk ke ulangan harian, kalian selesaikan dulu tugas KI 4 ini ya. Oke. Oke, Ibu rasa cukup video bahan ajar kali ini tentang lingkaran yang bagian kedua, sekaligus apa ya, cukup materi yang untuk membahas lingkaran. Kita udah belajar tentang dasar-dasar lingkaran minggu lalu, ada unsur-unsur lingkaran, dan juga ada kita udah tahu rumus-rumusnya, hubungan antara sudut pusat, sudut keliling, sudut pusat dengan busur lingkaran, luas juring. Kalian ingat-ingat lagi, kalian pelajari lagi, gitu. Karena nggak ada ruginya untuk selalu belajar gitu. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Nggak usah keluar-keluar rumah kalau nggak penting. Karena kita berada di zona merah. Jadi jangan lupa pakai masker kalau memang harus banget keluar, jangan lupa pakai maskernya. Rajin cuci tangan, oke pokoknya perhati protokol kesehatannya, Nak.
Jangan lupa ibadahnya tetap dijalankan. Oke, sekian. Kayaknya semuanya udah Ibu ingatkan. Oke, jangan lupa absen ya. Oke oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.